Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayuningrum dengan NIM 2311126 dari kelas PAI 5D. Berkenaan dengan adanya video ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Soal yang pertama yaitu mengapa kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Untuk jawabannya, kurikulum merdeka itu hadir sebagai respon terhadap berbagai tantangan pendidikan di Indonesia, terutama setelah pandemi yang dimana menyebabkan learning loss yang cukup besar. Nah, fokus utamanya pada profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi bukan tanpa alasan, tetapi karena kedua aspek ini itu menjadi fondasi utama untuk membentuk peserta didik yang utuh secara karakter, sekaligus kompeten secara akademik. Nah, pertama, profil pelajar Pancasila ini dikembangkan karena pendidikan Indonesia itu tidak hanya bertujuan mencetak siswa yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat. Adapun 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis, serta kreatif, yang dimana itu semua merupakan karakter inti warga negara Indonesia yang diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Dengan menekankan dimensi tersebut, kurikulum berusaha menyeimbangkan antara pembelajaran pengetahuan dan pembentukan kepribadian. Nah, kedua literasi dan juga numerasi itu ditegaskan sebagai kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh semua siswa, karena dua kemampuan ini itu merupakan pintu masuk untuk memahami berbagai mata pelajaran lain. Nah, literasi itu bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi kemampuan memahami informasi, mengevaluasi makna, serta memproduksi teks baru. Sedangkan numerasi itu adalah kemampuan menggunakan konsep matematika untuk memecahkan masalah nyata dalam kehidupan. Nah, Indonesia selama ini memiliki posisi yang cukup rendah dalam berbagai survei internasional seperti PISA, sehingga menyebabkan kurikulum merdeka itu memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas kemampuan dasar ini. Dengan demikian, kurikulum merdeka itu ingin memastikan bahwa siswa Indonesia itu tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter kuat, mampu bernalar kritis, serta siap menghadapi perubahan zaman. Penekanan ini juga menjadi landasan pengembangan pembelajaran berbasis proyek yang dimana bertujuan mengasah kemampuan kolaboratif, kepedulian lingkungan, kreativitas, dan kepemimpinan. Adapun untuk soal yang kedua, yaitu materi PAI apa yang cocok untuk dimasukkan ke dalam tema sustainability dengan isu penurunan kuantitas dan kualitas air. Nah, sebagai calon guru pendidikan agama Islam atau PAI, tema sustainability dan isu tentang penurunan kuantitas serta kualitas air sangat relevan untuk dikaitkan dengan beberapa materi PAI yang memiliki dasar nilai-nilai keagamaan. Nah, beberapa materi PAI yang dapat disinergikan dengan tema ini antara lain terdapat beberapa, yaitu yang pertama, materi akhlak terhadap lingkungan. Nah, dalam Islam, manusia itu diperintahkan untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang dimana itu artinya manusia memiliki tanggung jawab moral dan juga spiritual untuk menjaga alam. Menjaga kualitas air itu tidak mencemari sungai, itu seperti tidak mencemari sungai dan menggunakan sumber daya secara bijak. Itu merupakan bagian dari akhlak terpuji yang sejalan dengan ajaran Islam tentang ihsan terhadap lingkungan. Yang kedua, yaitu materi fikih tentang toharoh atau bersuci. Seperti yang kita ketahui, air adalah elemen penting dalam ibadah, di mana pembahasan tentang syarat air suci
jenis-jenis air, dan pentingnya menjaga kebersihan itu dapat dihubungkan dengan isu penurunan kualitas air. Di sini, siswa dapat memahami bahwa ketersediaan air bersih bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga ibadah. Yang ketiga, yaitu materi tafsir dan hadis tentang pelestarian alam. Nah, banyak ayat Al-Quran yang dimana membahas pentingnya menjaga keseimbangan alam, seperti dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56, yang dimana tentang larangan membuat kerusakan di bumi. Hadis Nabi juga banyak menekankan tidak boleh boros dalam menggunakan air, yang dimana materi ini itu sangat relevan ketika dikaitkan dengan masalah pencemaran sumber air. Lalu yang keempat yaitu materi etika sosial dalam Islam atau hablum minannas. Nah, menjaga lingkungan itu adalah bagian dari menjaga kemaslahatan masyarakat. Kekurangan air itu dapat menyebabkan menghambat kegiatan sosial, ekonomi, bahkan kesehatan masyarakat. Ini dapat dikaitkan dengan konsep maslahat dan juga tanggung jawab sosial dalam Islam. Jadi, dengan demikian, materi PAI dapat berperan penting dalam membangun pemahaman yang dimana bahwa menjaga kualitas air adalah bagian dari integral dari pengalaman ajaran Islam, bukan sekadar isu lingkungan semata. Kita lanjut pada soal yang ketiga, yaitu rencana dan juga integrasi pembelajaran PAI dalam tema sustainability melalui pembelajaran berbasis proyek. Jadi, untuk mengembangkan pembelajaran PAI yang berintegrasi dengan tema sustainability, khususnya isu penurunan kuantitas dan kualitas air, guru itu dapat merancang kegiatan berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL yang sistematis dan juga bermakna. Nah, berikut langkah-langkah dan juga rencana implementasinya, yaitu A. Menentukan tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan utamanya itu adalah agar siswa mampu, yang pertama, memahami ajaran Islam tentang menjaga lingkungan. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi penyebab penurunan kualitas air di lingkungan sekitar. Yang ketiga, yaitu membuat solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran air berdasarkan nilai-nilai PAI. Lalu, yang B yaitu menyusun pertanyaan pemantik atau driving question, yang dimana contohnya bisa pertanyaan seperti bagaimana ajaran Islam itu mengarahkan kita untuk menjaga sumber air, lalu bisa juga mengapa kualitas air menurun dan bagaimana kita sebagai pelajar itu dapat berkontribusi memperbaikinya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi pemandu proyek dari awal hingga akhir. Lalu selanjutnya yang C yaitu menghubungkan materi PAI dengan fakta lingkungan. Nah, jadi guru dapat memberikan penjelasan bahwa menjaga air itu merupakan bagian dari akhlak dan juga ibadah. Siswa dapat berdiskusi tentang ayat-ayat terkait pelestarian alam, hadis tentang hemat air, serta hukum fikih mengenai pentingnya air bersih dalam beribadah. Lalu, yang D, observasi lapangan. Nah, siswa itu bisa melakukan observasi ke lingkungan sekolah atau sekitar rumah. Contohnya, mengidentifikasi sumber air yang tercemar, lalu menganalisis kebiasaan masyarakat yang dimana menyebabkan penurunan kualitas air, dan selanjutnya yaitu mencari data sederhana seperti foto, video, atau laporan singkat. Nah, yang E, merancang solusi. Setelah observasi, siswa dapat mengembangkan gagasan mereka untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Misalnya, kampanye hemat air, lalu membuat poster ajakan menjaga kebersihan sungai, lalu proyek mini seperti membuat alat penyaring air sederhana, dan yang terakhir yaitu mengadakan edukasi tentang larangan membuang sampah sembarangan. Nah, yang F yaitu menghubungkan solusi dengan dalil PAI. Nah, setiap solusi itu harus didukung oleh ajaran Islam. Misalnya, poster berisi ayat atau hadis tentang menjaga kebersihan seperti yang tadi, lalu edukasi yang
yang memasukkan nilai kuat seperti amanah dan juga maslahah, lalu video kampanye yang menyertakan kutipan Al-Quran mengenai larangan merusak bumi. Lalu selanjutnya yang G bisa juga penyajian hasil proyek. Nah, di tahap akhir ini, nah ini sangat penting, siswa dapat mempresentasikan hasil proyek dalam bentuk video, poster, laporan tertulis atau demonstrasi ala sederhana. Nah, guru menilai berdasarkan kreativitas, kolaborasi, ketepatan materi PAI, dan juga manfaat bagi lingkungan. Yang H yaitu refleksi. Siswa dapat melakukan refleksi tentang yang pertama, apa yang mereka pelajari, yang kedua, bagaimana ajaran Islam itu mendorong mereka menjaga lingkungan, dan yang ketiga, yaitu perubahan apa yang ingin mereka lakukan setelah proyek. Nah, pembelajaran seperti ini itu menjadikan PAI lebih hidup, relevan dengan persoalan masyarakat, dan membentuk karakter siswa agar lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Nah, adapun dengan mengintegrasikan tema sustainability ke dalam PAI, guru tidak hanya mengajarkan tentang teori agama, tetapi juga membentuk siswa yang peduli lingkungan, kritis, kreatif, dan pastinya berakhlak mulia. Pembelajaran PAI dapat menjadi lebih kontekstual dan bermakna karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, khususnya masalah krisis air yang semakin banyak terjadi di daerah-daerah sekitar. Baik, mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.